Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, irada, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas tentang penyembelihan hewan. Namun sebelum kita membahas bagaimana proses penyembelihan hewan, terlebih dahulu kita harus bisa membedakan mana hewan yang halal, mana yang haram untuk dikonsumsi. Oke, yang pertama adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, yakni hewan ternak seperti ayam, kambing, sapi, kuda, kerbau, bebek, unta dan lainnya, kecuali babi. Ya. Kemudian hewan laut dan hewan air. Ini adalah semuanya yang hidup baik di laut ataupun di air dihalalkan untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah belalang. Oke. Selanjutnya hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi, yakni babi, anjing, kemudian hewan yang bertaring, kemudian hewan yang berbisa seperti ular misalnya, kemudian hewan yang berkuku tajam dan hewan buas. Ya. Nah, jadi seperti yang berbisa tadi seperti ular, kemudian kalajengking dan lain sebagainya. Kemudian hewan yang hidup di dua alam seperti katak misalnya, dia bisa hidup di air dan dia juga bisa hidup di darat. Nah, maka ini adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Anak-anakku yang berbahagia, tahukah kalian mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Oke anak-anakku, yang pertama kita akan bahas adalah ketentuan penyembelihan hewan. Oke, yang pertama, orang yang menyembelih hewan itu harus beragama Islam. Jadi kalau misalnya kalian punya saudara dalam satu rumah yang berbeda akidah, yang bukan beragama Islam, dia yang menyembelih, maka walaupun hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi, maka tetap hukumnya menjadi haram karena disembelih oleh bukan orang yang beragama Islam. Jadi syaratnya sekali lagi bahwa yang berhak untuk menyembelih hewan yang dikonsumsi oleh orang Islam adalah orang Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan harus dilakukan dengan niat. Kemudian yang ketiga, menyembelih hewan harus dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. Jadi kalau orang gila, orang stres, maka tidak diperkenankan untuk menyembelih hewan. Kemudian yang keempat, menyembelih hewan harus membaca basmalah atau menyebut nama Allah, karena tidak diperbolehkan menyembelih hewan selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketentuan hewan yang akan disembelih. Yang pertama adalah hewan tersebut dalam keadaan masih hidup. Jadi kalau hewan itu sudah mati baru disembelih, maka tetap tidak halal untuk dikonsumsi. Jadi syaratnya yang disembelih itu adalah hewan yang masih hidup dan sehat, ya, bukan karena misalnya di jalan kita ketemu misalnya ayam ketabrak sepeda motor, kemudian dia mau mati kita sembelih, maka bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Jadi kalau misalnya mau nyembelih, misalnya seperti anjing, babi, maka bagi umat Islam itu tetap hukumnya haram karena dia termasuk jenis binatang yang tidak dihalalkan untuk dikonsumsi, walaupun dilakukan dengan cara penyembelihan yang benar, ya. Kemudian ketentuan alat untuk penyembelih. Nah, jadi untuk menyembelih binatang ini, alat yang pertama yang harus diperhatikan adalah tajam.
dan dapat melukai. Jadi tidak boleh menyembelih hewan dengan menggunakan alat yang tumpul. Nah, dan itu harus terbuat dari besi atau baja atau bambu atau benda apa saja yang penting tajam ya. Kemudian yang ketentuan yang kedua, alat penyembelih adalah tidak boleh terbuat dari tulang, kuku atau gigi. Nah, akan tetapi tidak perlu khawatir karena saat ini kita berada di kehidupan modern sehingga tidak ada lagi seperti zaman dahulu orang ada yang menyembelih hewan dengan menggunakan benda tumpul seperti misalnya alat penyembelihnya terbuat dari tulang, kuku ataupun gigi ya. Nah, yang jelas bahwa ketiga bahan tersebut tidak diperbolehkan untuk menyembelih hewan. Kemudian ketentuan proses menyembelih. Nah, yang pertama adalah penyembelihan dilakukan pada bagian leher hewan hingga terputus saluran makanan, pernapasan dan 2 urat lehernya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kemudian pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memotong atau memutuskan bagian-bagian berikut: tenggorokan, saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Karena di dalam lapangan tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang menyembelih hewan, misalnya seperti ayam, begitu sudah disembelih, pisaunya diangkat, ayamnya masih bisa berlari atau jalan. Nah, berarti ada urat yang masih belum terputus. Nah, ini harus diperhatikan oleh orang yang melakukan penyembelihan tersebut. Kemudian tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama adalah kita akan bahas cara penyembelihan secara tradisional. Oke, yang pertama menyiapkan lubang penampung darah. Kemudian yang kedua, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Nah, diarahkan ke arah kiblat ya. Tidak bisa dilakukan sembarangan saja ya. Kemudian kaki hewan dipegang kuat-kuat dan diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Sering kita lihat di dalam pelaksanaan hari raya kurban ketika masyarakat menyembelih hewan kurban ya. Kemudian yang ketiga, kaki hewan dipegang sekuat-kuatnya. Sudah ya. Kemudian yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah. Kemudian yang kelima, niat untuk menyembelih binatang tersebut. Kemudian yang keenam, membaca bismillah, salawat nabi dan takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang biasa dibaca pada saat menyembelih hewan. Nah, kemudian cara penyembelihan secara mekanik. Nah, karena saat ini kita berada di zaman modern, maka tidak jarang kita temui ada orang yang melakukan penyembelihan hewan dengan menggunakan mesin. Nah, yang pertama memastikan mesin pemotong hewan dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan hewan-hewan yang disembelih pada tempat pemotongan. Kemudian yang selanjutnya adalah penyembelih atau operator mesin berniat untuk menyembelih. Nah, kemudian ada orangnya yang berniat untuk menyembelih ya pada saat dia megang mesin atau operator mesinnya. Kemudian sama seperti tadi membaca bismillah, salat nabi dan takbir 3 kali. Kemudian lakukan penyembelihan dengan menghidupkan mesin pemotong. Oke, anak-anakku yang berbahagia, demikian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Apabila ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, tidak dimengerti, maka silahkan dipertanyakan kepada Bapak melalui chat pribadi atau di WA grup kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.